Lu bisa di BO apa enggak sih? Walaupun di belakang kita nggak tahu prakteknya seperti apa. Emang gimana cara lu bisa ngeluluin hati gue? Tapi bahkan banyak model-model bikini lingerie, yo sholatnya lebih kental daripada mereka yang nggak foto-foto bikini gitu loh. Oke guys, kita ketemu lagi di podcast kita hari ini. Hari ini kayaknya gue masih sendirian, tapi lagi nungguin seorang bintang tamu, yakni model IE, ahli tarot IE, terus juga seller batu gio. Nanti kita juga tanya-tanya. Langsung kita panggil saja bintang tamu kita, Janice Joyce atau sering disebut dengan JJ. Silakan JJ. Halo Kosan, Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Jadi apa kabar? sehat selalu, sehat juga. Amin. Thank God. Hai semuanya. Macet kali ke sini. Untungnya belum. Oh, belum macet karena PPKM kali ya. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong PPKM nih. Kesibukan JJ apa nih selama PPKM nih? Sejak PPKM kan nggak bisa kemana-mana tuh ya. Jadi banyak kan tuh di rumah yang waktu ke keluarga lebih banyak. Terus juga ini sih mikirin apa ya yang bisa saya hasilkan dari selama di rumah nih daripada nganggur, photoshoot nggak bisa ya kan. Jadi makanya mulai iseng-iseng nyoba jualan batu kristal, aksesoris kristal, terus juga tarot reader juga kayak gitu sih. Ngabisin waktu itu. Tapi artinya dengan PPKM ini nggak terlalu kehabisan kesibukan lah ya. Iya. Nah, di antara tiga profesi nih, model iya, terus penjual batu kristal iya, terus tarot reader iya. JJ mana yang lebih dominan gitu? Yang paling suka gitu maksudnya? Yang lebih dominan JJ, iya, menurut JJ yang merasa ini lo passion gue gitu loh, yang lebih dominan di antara tiga profesi itu. Setelah dijalanin semuanya sih kayaknya yang paling aku passion sih tarot reader sih. Tarot reader ya, Iya. padahal cantik banget loh. Jadi sebenarnya perkenalan saya dengan JJ ini terhalang dengan pandemi, iya, ada istilah PSBB, ada lagi PPKM. PPKM ini kita sekarang udah level berapa Bang Mike? Level 4. Oh, Belum naik lagi ya? Belum. belum. Oh, belum naik ya. Jadi PPKM itu sampai level 4, artinya kalau sudah levelnya 33 nanti pedes banget. Oh, betul. Ya, kita ngomong dulu sebagai model deh. Oke. Selama JJ jadi model, pengalaman yang paling JJ nggak suka deh. Yang paling nggak suka ini sih suka sering ada DM tawaran aneh-aneh gitu. Nah, aneh-aneh apa tuh? Jelasin. Bermacam ragam, jadi mulai dari kayak nawarin foto nude, bikini, lingerie, terus ada juga lagi bahkan sampai open BO nggak gitu. Nah, di antara tawaran-tawaran nakal tadi, menurut JJ mana yang comfortable menurut JJ, yang paling mungkin JJ terima? Nggak ada sih. Iya. Tapi kan memang kalau bikini, lingerie, terus nude itu memang termasuk tawaran-tawaran mungkin teman tidur dan sebagainya. Itu kan implementasi sebagai seorang model kan memang ada bagian-bagiannya seperti itu kan. Iya, nggak dipungkirin emang banyak sih mungkin teman-teman model yang menjalani profesi di luar itu gitu ya. Tapi aku pribadi sih nggak. Mungkin gini kali ya. Kenapa mereka bisa sampai berani nawarin kayak gitu ke aku? Mungkin kadang begini, orang lihat, wah nih cewek nih banyak tatonya nih di kanan kiri di sana sini, terus nganggapnya ya biasalah. Budaya orang timur itu kan masih banyak yang orang kolot zaman dulu yang anggap tato itu kriminal, wah cewek nggak bener nih kayak gitu-gitu kan. Nah padahal bagi aku pribadi tato itu art gitu. Tato kriminal itu bukannya masa-masa kecil kita dulu ya, kalau orang bertato itu artinya penjahat dan sebagainya. Kayaknya ke sini sudah merupakan art deh. Kita sudah memandangnya secara umum, masyarakat kita memandang umum sebagai art, bukan sebagai identitas orang preman dan sebagainya deh. Karena notabene
entah baik itu model, entah itu fotografer. Saya nggak tahu kalau dari anggota TNI dan Polri itu diperbolehkan nggak mereka punya tato ya, karena gue sendiri belum pernah melihat. Dan di hampir di semua kalangan kita sering temui tato-tato itu, walaupun ceweknya anggun, imut, manis, dan notabene itu nggak terlalu maksudnya rame seperti kita ya. Mereka pun punya tato kok. Iya. Kenapa bisa diidentikan sebagai kriminalisme? Ya, makanya saya bingung gitu kan, masih banyak ternyata yang seperti itu, terutama mungkin yang orang yang udah agak berumur kali ya, yang udah tua gitu kan juga, dan ya begitu biasanya gitu anggapannya, banyak tato cewek nggak bener apa, padahal sebenarnya kan art gitu. Ya, karena apalagi notabene mereka para cewek ini kadang-kadang juga nyentrik juga tatonya, mungkin kadang-kadang ada di bokong, Nah, ada yang di buah dada, ya. terus ada mungkin di daerah-daerah tertentu termasuk alat vital, kita nggak tahu ya. Nah, Nah seperti itu kan si pembuat tato ini kan menurut gua sih kebanyakan cowok ya yang bikin ya, dan mereka pasti rasanya gue jadi pengen jadi tukang tato gitu loh. iya betul juga sih Kak. Makanya mungkin dilihat dulu nih tatonya di bagian apa si cewek ini gitu Tapi kan. mungkin Kalau karena dilihat dari track recordnya juga kali ya. iya, bisa juga. Makanya kadang kalau yang biasa di bagian tersembunyi ya mungkin gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih ya nggak ada sih di bagian tersembunyi gitu. Bisa dibuktiin kalau di bagian tersembunyinya itu nggak ada tatonya. Kita nggak tahu kan. Ya pokoknya dijamin bersih lah di bagian Dijamin tersembunyi. bersih, oke. Iya. Nah, di antara mungkin DM nakal dan WA dan sebagainya seperti itu, pernah ditawarin mungkin tidur bareng yuk? Gitu. Ya itu tadi yang tawaran open BO itu gitu kan, yang aku agak shock sih gitu kan. Jujur nih, sebelum di dunia permodelan nggak pernah sih dapat tawaran seperti itu gitu. Sejak masuk di dunia permodelan justru malah kok banyak kayak tawaran kayak begini gitu. Oh mungkin ya itu tadi, karena banyak persepsi orang-orang itu ya, dunia modeling kental dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Gimana ya, tergantung pribadi masing-masingnya sih gitu. Seandainya tawaran BO itu datang terus-menerus, ada peluang nggak bagi JJ mau terima hal itu dengan syarat-syarat tertentu mungkin? Ya apa ya? Emangnya lu bisa ngeluhin hati gue gitu? Jadi kalau ceritanya kalau sudah pakai meluluhkan hati ini sebenarnya bukan cenderung ke BO sih, udah urusannya main hati itu kan bukan berarti harus dengan materi kan, non materi pun tidak dengan materi pun orang bisa kan. Iya. Kalau sudah urusan hati, artinya apapun itu yang lebih baik pacarin aja lah si JJ ini. Kebetulan informasi buat teman-teman juga bahwa si JJ ini pun single parent. Berapa Iya. anak berapa? 2. Jodi atau cerai? Cerai. Jodi itu istilahnya si Wali itu jomblo ditinggal mati. Oh, oke, asik. Aku baru tahu nih. Oke. Wali banget itu. Terus J, sekarang kita ngomongin tentang batu kristal tadi. Ya. Bener nggak sih batu-batu kristal itu punya khasiat bagi para pemakainya, atau cuma sekedar hiasan aja sih sebenarnya? Kalau khasiatnya kebetulan yang aku alamin sendiri ya, aku share yang apa yang aku sudah alamin gitu. Ada jenis kristal tertentu yang setelah kita pakai tuh kita merasakan khasiatnya. Misalkan kayak aku tuh kalau dulu tuh insomnia, agak susah tidur gitu. Jadi kayak setelah memakai kristal jenis tertentu lebih gampang tidur, pikiran juga lebih rileks kayak gitu, lebih nggak mudian. Jadi kristal itu yang aku rasain, dia bisa menstabilkan energi negatif yang ada pada diri kita gitu. Secara ilmiah bisa dijelaskan kayak gitu? Kalau secara ilmiah sih yang aku tahu nih, setahu aku batu kristal itu kan berasal dari alam. Dia mengalami proses yang ditempa alam selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu. Jadi mengabsorb energi alam natural gitu. Jadi lebih ke ini sih ya, memang ada kandungan mungkin mineral tertentu lah dalam batu itu gitu.
Kalau emas itu kan standar kualitasnya atau satuan kualitasnya ditentukan dengan berapa karat dan Iya. sebagainya. Nah, kalau batu kristal sendiri ditentukan oleh apa sih? Usia batu kristal itu sendiri. Oh. Jadi semakin tua umurnya, semakin bagus khasiatnya, semakin kualitasnya makin bagus gitu. Makin tua makin jadi gitu. Nah, kan itu ada blue sapphire, ada diamond dan sebagainya. Maksudnya ada berbagai nama itu. Di antara nama-nama itu, apakah dengan umur yang sama akan menghasilkan harga yang sama atau kualitas yang sama atau memang dari jenis nama-nama itu sendiri sudah menjadikan standar kualitas untuk harga ya? Kalau kebetulan itu jenis-jenis lebih ke safir, topaz, emerald, itu lebih ke diamond ya, ruby kayak gitu. Itu ya itu semakin grade-nya tinggi, semakin usianya tua, itu makin mahal harganya gitu. Atau sejarah juga bisa Betul. meningkatkan harga ya. Misalnya Iya. pernah dipakai sultan siapa. Oh, Itu- iya. Itu jadi ini nggak sih? Kalau giok Makin sendiri, naik value-nya. Nah, Giok jet itu kalau di negara itu kan dari China ya. Negara China itu dipercaya itu membawa keberuntungan, rezeki dan umur panjang, kesehatan biasanya gitu. itu dari batu alam juga. Iya, batu alam. Apa perbedaan giok dengan batu-batu kristal yang banyak beredar? Jadi kan kalau giok ini kan boleh dibilang tradisional, bukan tradisional ya, karena yang memberikan sebutan itu kan orang China aja. Iya. Sedangkan kayak safir, topaz, ruby dan sebagainya ini kan secara internasional sebenarnya nama tersebut. Nah, itu sama nggak artinya bahwa itu bagian dari mungkin giok ini ada juga topaz, ada atau jenis-jenisnya kan ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih juga kan giok kan? Iya. Jadi sebenarnya kristal dan giok itu kayak diamond, kayak safir dan segala macamnya itu ditentukan berdasarkan originnya dari negara apa gitu. Nah, jet si giok ini kebetulan originalnya dari China, dan di China sendiri sejarahnya si jet giok ini memang dari zaman dahulu kala banyak dipakai oleh kalangan kerajaan, kekaisaran, bangsawan gitu. Jadi termasuk emang jenis batu alam kristal yang bernilai tinggi gitu. Jadi berarti hanya dipakai untuk golongan-golongan tertentu ya. Iya, betul. Oke, kalau tentang batu kristal dan gimana secara market, JJ sudah mengalami peminatnya itu seberapa banyak untuk Indonesia aja lah, kita nggak usah market. Indonesia ya. Kebetulan aku jalanin selama mungkin sebulan ini kali ya. Ternyata peminatnya cukup banyak sih si kristal-kristal ini, karena emang dari segi estetikanya juga wow gitu, dan juga fungsinya gitu untuk kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin di kita kok ini kali ya orang yang demen apa tuh batu cincin. Batu akik Nah, ya. itu batu akik. Akik itu kayaknya istilah untuk di Indonesia kayaknya, kalau di luar negeri kayaknya. Nah, mungkin kalau di China itu sebutannya giok, kalau di kita kebetulan mungkin namanya akik kali ya, batu akik. Karena akik ada nggak di luar negeri orang sebut batu akik? Nggak ada kan? Enggak, mereka nyebutnya itu gemstone. Oh, gemstone ya, Iya. betul. Artinya memang itu nama-nama lokal lah ya. Nah, dari batu-batu yang JJ pajang di Instagram itu ya, itu termasuk harus memiliki sertifikat atau enggak? Kalau kan mereka juga kadang-kadang emas ada harganya kalau ada suratnya seperti itu. Betul. Nah, seperti batu ini ada juga yang punya sertifikat itu sebenarnya dibawa si batu ini dibawa ke lab gemstone ini untuk diteliti, ada sertifikat yang mereka keluarkan. Iya, grade-nya masuknya grade apa gitu, kualitasnya apa. Ya bisa aja sih sebenarnya kalau mau dibikinin itu, tapi kan kadang kan orang keberatan untuk bayar biaya. betul. Nah, kadang-kadang kan ada orang, nih batu pengasihan, ini batu kalau cewek banyak kan mereka pasang susu. Nah, kadang-kadang orang pakai batu akik. Kalau gue pakai ini, cewek-cewek bisa suka sama gua gitu. Bener gak sih? Kalau itu sih aku belum pernah ngalamin sih ya. Beda batu isian. Oh iya, mungkin diisi kali ya. Jadi bukan karena natural, bukan karena proses alam terus bisa menghasilkan bahwa yang memakai akan mempunyai daya tarik tersendiri. Tapi kalau harganya miliaran mungkin orang akan punya daya tarik ya. Ini duitnya banyak nih. Berarti duitnya banyak. Dan
Tapi kalau gue yang pakai kayaknya gak bakalan ada yang percaya deh kalau itu batu akik harganya sampai miliaran juga kan. Ya. Kan gitu kan? Iya, bisa aja kalau emang dia tahu itu Wah. jenis batunya. Iya, artinya Apa? kan kasat mata orang akan lihat siapa yang pakai kan gitu. Mungkin batu yang murah ketika dipakai Sama artis misalnya gitu ya. iya atau Sultan Brunei mungkin orang langsung bilang, "Wih, mahal tuh," padahal batu Rata-rata biasa. jeleknya di kita itu adalah kita terlalu menjudge sesuatu itu dari luarnya. Dari sosial ya. Nah, kayak tadi kan JJ bilang orang kadang lihat cewek ada tato, Iya. seksi, wah bisa di booking. Iya, gitu. cewek nggak bener nih gitu kan. Itu jeleknya, Iya. jeleknya maksudnya kebiasaan orang Indonesia seperti itu Kan ya. ada Iya, istilah menilai kok, dari don't film. judge the book by the cover. Bahkan gua pernah dengar iklan di radio ya waktu itu. Indonesia ini pengomentar status sosmed yang Sadis. paling sadis sedunia, Netizen. nomor 1. Netizen. Paling nggak sopan sedunia itu nomor 1 urutannya. Iya. Kalau di sosmed, karena presiden aja bisa diinjak-injak harga dirinya kan seperti itu. Iya. Nah, tadi model udah, terus James Stone udah. Nah sekarang gimana kalau kita bermain-main dengan tarot? Nah sebelum main tarot ini, Oke. gua pengen tahu nih, tarot itu aslinya originnya itu dari mana sih? Dari Eropa sih, dari Yunani Hmm. gitu. Peramalan itu ada bermacam ragam, ya ada kartu tarot, ada dari media api, ada dari media daun bahkan atau dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan kalau ramalan kartu tarot ini biasa dia lebih detail. Jadi dia bisa ngebaca energi orang tersebut gitu. Dan biasanya itu akan keluar nanti tuh apa yang mungkin sebaiknya dihindari, apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Tapi balik lagi keputusan tergantung kepada si klien gitu. Nah, sekarang ini kan zaman-zaman virtual. Kalau tarot ini bisa nggak meramal orang yang misalnya hanya lewat video call ataupun hanya lewat telepon, bisa nggak? Atau harus tatap muka langsung? Bisa banget. Bisa ya? Iya. Walaupun lewat telepon? Walaupun Nggak nggak usah video pakai call? telepon, kita kalau aku pribadi biasanya kan peramal tarot tuh butuhnya tanggal lahir, zodiak, nama lengkap, foto terbaru. Tapi kalau aku sih biasanya butuhnya foto terbaru dan nama lengkap gitu. Oh berarti JJ kalau ada FGM moto bisa ketahuan dong sifatnya. Tapi kan harus tahu detail, harus tahu detail lahirnya tanggal berapa. Enggak juga. Enggak, kalau aku sih Enggak ya? enggak. Enggak juga. Nama lengkap lah paling enggak. Bahaya, Apa bahaya nih. Nah, jadi yang Berarti- FGM modus ya waspada aja. Udah pasti ketahuan duluan. Padahal baru aja gua mau niatin tadi gua mau modusin si JJ.